Pada video sebelumnya telah dibahas tentang apa itu luka, klasifikasi luka, dan juga pengenalan penanganan untuk luka tertutup. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pengenalan dan penanganan untuk luka terbuka. Dimulai dengan luka lecet. Nah, jadi luka lecet ini terjadi ketika permukaan kulit terkelupas akibat gesekan benda yang keras atau kasar. Jadi permukaan benda yang melukai ini tidak rata. Nah, untuk penanganan lecet ini yang penting adalah membersihkan luka dan didisinfeksi. Kalau lukanya besar, perlu untuk ditutup dengan kasa steril dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan suntikan anti tetanus bila perlu. Jadi ini keputusan ahli kesehatan juga. Selanjutnya ada luka iris atau sayat. Nah, untuk luka ini bentuknya rapih, memanjang, lurus, jaringan di sekitarnya tidak rusak. Hal ini disebabkan benda tajam seperti parang, pisau, dan seperti itu. Nah, untuk penanganannya, jika lukanya ini pendek dan dangkal, itu penting untuk dibersihkan dengan antiseptik dan ditutup dengan plester. Bisa menggunakan plester kupu-kupu. Nah, plester kupu-kupu ini efektif untuk menjaga luka iris tetap tertutup. Jadi tidak digunakan untuk menyerap darah ataupun mencegah infeksi ya untuk plester kupu-kupu ini. Nah, jika lukanya panjang dan dalam, ini perlu untuk didisinfeksi, kemudian ditutup dengan kasa steril atau sofratul sebelum dibawa ke rumah sakit untuk dijahit. Nah, ini adalah penampakan dari plester kupu-kupu, jadi bisa dibeli dalam bentuk jadinya, bentuknya seperti yang ada pada gambar, atau bisa dibuat pada gambar di kiri bawah jika memang darurat keadaannya. Nah, luka selanjutnya adalah luka robek. Nah, luka robek ini luka yang garis tepinya tidak teratur dan jaringan di sekitarnya mengalami kerusakan. Jadi, cirinya tadi itu, tepinya tidak beraturan. Umumnya ini akibat tumbukan dengan benda yang relatif tumpul. Nah, untuk penanganan khususnya didisinfeksi dan balut tekan untuk dibawa ke rumah sakit agar dijahit. Nah, balut tekan itu kurang lebih seperti pada gambar yang ada di video. Tetapi, jadi ini intinya adalah pemasangan balut tekan menggunakan kasa yang tebal pada luka. Jadi ada kasa yang tebal di luka itu, baru dibalut dengan perban atau perban elastis dengan tekanan yang cukup. Jadi tekanannya itu cukup. Tekanannya ini harus cukup untuk menghentikan pendarahan, tapi tidak mengganggu aliran darah. Jadi dikira-kira seperti itu. Selanjutnya ada luka tertusuk. Nah, ini gambarnya. Untuk luka tertusuk itu disebabkan tentunya tusukan benda tajam seperti pisau, menginjak paku, dan sebagainya. Jadi ada benda yang melukai ini masuk ke tubuh. Mulut lukanya ini sempit namun dalam dan tepi luka terdorong ke dalam. Nah, untuk penanganannya ini seperti yang bisa dibaca pada video, tapi yang paling penting adalah jangan mencabut benda asing tadi. Jadi benda asing yang menancap jangan dicabut hingga mendapatkan perawatan khusus di fasilitas kesehatan. Nah, itu penanganannya seperti yang ada di video untuk tertusuk. Tetapi untuk penanganan secara umum sendiri untuk luka terbuka itu ada 9 langkah juga. Jadi pastikan lukanya terlihat, dibersihkan, kontrol pendarahan, cegah kontaminasi dengan ditutup itu dan dibalut, baringkan penderita bila kehilangan banyak darah dan lukanya cukup parah, ditenangkan, atasi syok, dan dirujuk ke fasilitas kesehatan. Nah, mungkin sekian untuk video kali ini tentang pengenalan dan penanganan luka terbuka. Terima kasih.